Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Pak Arif cintai dan yang Pak Arif banggakan. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Oke anak-anakku yang Pak Arif cintai dan yang Pak Arif banggakan, langsung saja bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu materi fikih kelas 6 semester 1 ya. Kita belajar yaitu mengenal makanan halal dan makanan haram. Ya, ini nanti kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan yang haram. Ini Pak Arif sampaikan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum Pak Arif masuk pada pengertian tentang makanan halal dan makanan haram, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Ini Pak Arif punya beberapa gambar. Gambar pertama, iya tepat sekali. Gambar apa anak-anak? Gambar bakso ya. Ini tentunya enak sekali ya, menggugah selera ini. Kemudian yang kedua, gambar apa anak-anak? Betul, ini adalah gambar jagung. Kemudian gambar ketiga anak-anak, gambar apa ini? Iya, pastinya anak-anak tahu, gambar ular. Kemudian yang keempat, iya, gambar apa ini? Yaitu gambar tikus. Anak-anak sekilas tentu bisa membedakan mana makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Kira-kira yang mana ini? Iya, tepat sekali ya. Nomor 1, nomor 2, bakso dan jagung ini boleh dimakan. Sedangkan untuk gambar 3 dan 4, ular dan tikus ini haram, tidak boleh untuk dimakan. Kemudian apa sih makanan halal dan haram itu? Ya, kita pelajari pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak-anak perlu memperhatikan bahwa kompetensi dasar yang kita harapkan yaitu anak-anak dapat menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi, di mana tujuan pembelajaran kita tentunya agar anak-anak dapat menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram, mana yang halal, mana yang haram, secara lisan maupun tertulis. Oke anak-anak, lanjut pengertian makanan halal dan haram. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, utamanya oleh umat Islam, dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi makanan halal itu dibolehkan dalam syariat Islam, dalam agama Islam untuk dikonsumsi. Ya, ini yang pertama. Sedangkan makanan yang haram kebalikannya. Apa itu makanan haram? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Karena apa? Makanan ini diharamkan di mana sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Nanti kita pelajari. Kemudian anak-anak, yaitu dalil tentang makanan halal. Ini yang pertama, dalil tentang makanan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim, yang artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini yang pertama. Kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan juga baik. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini adalah dalil tentang makanan yang halal ya. Selanjutnya anak-anak masuk pada macam-macam makanan halal. Apa saja sih makanan yang halal itu? Nah, ini yang pertama. Makanan halal itu dapat dilihat dari zatnya. Halal zatnya. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jagung tidak diharamkan. Ya, halal berarti semangka halal, tumbuhan, binatang ayam, binatang ternak kambing, kerbau. Ini binatang yang dan tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian ada lagi binatang atau makanan yang halal, yaitu cara memperolehnya. Ayam itu enak, halal. Tapi kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri, hukumnya haram. Bakso itu halal. Daging sapi halal, tapi kalau memperolehnya dengan cara mencuri tidak boleh, haram. Nah, ini ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu cara memprosesnya. Makanan yang diproses dengan bahan halal bukan haram. Contohnya apa? Tadi Pak Arif ceritakan bakso. Ya, bakso itu makanan yang halal. Kalau dari daging sapi yang halal, tapi cara memprosesnya dimasak dengan kuah, dicampur dengan makanan yang haram seperti babi, tidak boleh, menjadi haram. Nah ini. Dan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, yang keempat yaitu makanan yang halal dari cara penyajiannya, disajikan dengan barang yang halal. Contohnya apa? Contoh makanan sate. Sate itu makanan yang halal. Sate kambing makanan halal. Tapi kalau disajikan dengan cara yang haram, contohnya dicampur dengan barang najis, maka makanan itu menjadi haram. Ini yang keempat. Selanjutnya yaitu tentang makanan yang haram. Macam-macam makanan haram. Apa saja sih makanan haram itu? Nomor satu, makanan haram itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut haram aini. Apa maksudnya anak-anak? Yaitu haram karena hukum asalnya memang haram, disifati haram, dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Contohnya apa? Daging babi, ada darah, ada bangkai, binatang yang disembelih untuk berhala, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini namanya binatang-binatang yang haram, makanan-makanan yang haram disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Ini disebut haram aini. Kemudian yang kedua disebut haram sababi. Maksudnya hukum asalnya adalah halal makanan ini, tapi karena sebab tertentu makanan ini menjadi haram. Contoh ini Pak Arif contohkan, daging sapi. Sapi itu halal, tapi digoreng dengan minyak babi. Minyak babi itu haram, maka menjadi haram. Tadi roti itu halal, tapi karena diperoleh dengan cara mencuri, sebab mencuri, maka haram. Ini namanya haram sababi ya. Tentunya anak-anak sudah ada pandangan, sudah ada pengertian ya. Sekarang anak-anak amati. Iya, ini coba kita amati, kita diskusikan. Ada gambar nomor 1, nomor 2. Ini gambar apa ini? Yaitu adalah katak, 2 adalah gambar babi. Ya. Dan yang ke bawahnya ini ada roti.
diperoleh dengan mencuri. Kira-kira hukum asalnya atau hukum makanan-makanan ini apa? Kita analisis satu-satu. Kata, yuk anak-anak, apa? Iya. Hah? Iya, kata itu hukumnya haram karena hidup di dua alam. Babi jelas haramnya haram aini karena dia keharamannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian diperoleh dengan cara mencuri. Roti itu halal, tapi lihat ada gambar pencuri, diperoleh dengan cara mencuri, hukumnya haram. Iya. Terima kasih anak-anak, sebagai bahan refleksi latihan ini Pak Arif terangkan beberapa soal ya. Silakan nanti anak-anak kerjakan. Terima kasih anak-anak, semangat, selamat belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.